Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat dan dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Ini ada 50.000 masjid ditutup dari 75.000. Berarti saat ini di sana masjidnya tinggal 25.000. Ya memang ya kita tahu lah ya, kalau contohnya di Indonesia aja ya, biasa jarak berapa meter aja udah ada masjid, udah ada musola. Jadi wajar ya kalau masjidnya begitu banyak. Dan tahukah Anda, sudah 50.000 masjid ditutup. Kalau ini terjadi di negara yang minoritas Islam, mungkin ini akan menjadi masalah besar. Ini pasti akan ditemo, dikecam, dianggap intoleran dan lain sebagainya. Tapi ini guys ya, terjadi di negara mayoritas Islam. Sudah 50.000 masjid ditutup dan dakwah Islami semakin melemah. Semakin melemah artinya di dalam negara tersebut sudah banyak umat Islam yang sudah meninggalkan Islam. Kenapa demikian? Kok bisa terjadi seperti itu? Ya, kalau berita seperti ini biasanya ya polemikus Islam ini nggak berani membahas ini. Ya, mereka itu hanya sibuk hoax di Eropa, di mana lagi ya, di Prancis, bla bla bla. Ya, tapi ini di negara Islam, kawan-kawan. Oke, saya akan tunjukkan informasi lengkapnya. Salam ya, Bung Nabi. Bung Totok. Ya, koran dibuat oleh seorang laki-laki, khusus untuk laki-laki. Ya, salam Bung Pavel, Tuhan memberkati. Bung Armen Wijaya, puji Tuhan. Ya, Nuryati, selamat sore Pak Pavel, Tuhan memberkati. Salam juga ya. Ya, Ivo R, astagfirullahaladzim. Hahaha, Foxbox ya, gak membawa kemajuan, jadi ya pengungsian, hahaha ya. Aduh. Ini ya Coca-Cola. Ya, balik tuh kalian 2000 tahun lebih sekte Kristen kebingungan akan Tuhannya. Ya mulai baru permukaan udah kejang loh. Aduh, ini baru permukaan loh udah kejang ini ya. Santai dulu tuh ya, santai dulu lah. Ya, Rita Biting, salam Bang Pavel. Ya, salam. Kawan-kawan, Anda perlu viralkan berita ini supaya mata Indonesia terbuka lebar-lebar ya. God bless you. Oke, Bung Ijon ya, Foxbox sudah mulai sadar penduduknya banyak mengungsi karena negaranya miskin. Oh, ini Foxbox gimana sih? Oh ya, sorry, mungkin dia bilang sekte Kristen itu ya, mereka itu ya yang bingung ya. Oke, salah paham saya Foxbox. Oke, Muhammad, semoga di Indonesia juga begitu. Wah, salam Pak Pavel. Wah, ini baru pembukaan udah rapi komentar ini ya, mantap. Sehat selalu Bung Pavel, salam Bung Martinus, ya Bung Paing, salam Bung Pavel. Oke, semua ya Samsung Galaxy dan kawan-kawan ya, salam ya sudah berkomentar. Bung Akundaren, salam Bung Pavel, ya Marta Siregar, puji Tuhan, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, Tuhan sudah menguning ya. Martinus 58, kabarkan terus berita-berita terhangat. Ya, betul, saya akan kabarkan terus kawan-kawan, bantu saya untuk memviralkan ya, supaya mata Indonesia mulai terbuka. Judulnya mengerikan. Ya, innocent ya, mengerikan memang ya. Saya aja membaca ini merinding saya gitu ya. Oke sobat waras, kita akan bahas berita ini. Nah ini dia beritanya ya. Ulama dakwah agama makin lemah di Iran selepas 50.000 masjid ditutup. Jadi jangan Anda bilang saya bohong ya. Run ya. Biasa channel Kadun ini selalu membahas video saya dan katakan apa Pavel itu banyak hoaxnya ya, terserahlah kalian mau bilang saya hoax ya nggak apa-apa ya, tapi saya menunjukkan datanya ya. Kalau Anda kurang percaya ya Anda langsung aja ke Iran ya, kalau punya nyali maksud saya. Ulama dakwah agama makin melemah di Iran selepas 50.000 masjid ditutup. Seorang ulama ya kanan Iran berkata kira-kira 50.000 daripada 75.000 masjid di Iran ditutup, menunjukkan bilangan penduduk Iran yang datang ke masjid semakin berkurang. Astagfirullah. Ada apa? Apakah mereka sudah sadar? Apakah mereka sudah muak dengan kelakuan ya kelompok-kelompok kriminal yang mengatasnamakan agama?
Apakah mereka sudah muak ya dengan ya kelompok-kelompok yang mengaku habaib tapi mulutnya sampah, mulutnya mulut iblis, mulut setan? Apakah mereka sudah muak dengan orang-orang yang menggunakan pakai tapi di Iran kayaknya nggak ada Habib-Habib ya, nggak ada, cuma di Indonesia yang ada Habib ya. Sebuah video yang saya nonton tadi pagi, nanti saya akan bahas juga ya. Dia katakan buang ya apa itu jabatan Habib itu ke tong sampah katanya. Nanti kita akan bahas ya, videonya ada ya kawan-kawan. Apa penyebab kira-kira? Coba saudara berikan komentar ya. Apa penyebab? Kenapa gitu ya? 50.000 masjid ditutup dan warga Iran ini sudah berkurang. Bahkan bayangkan dari 75.000 sudah sekitar 80% lah ya. Ya boleh bilang ya. Bukan iya 80-90% lah ya masjid ditutup ya kawan-kawan ya. Ini mengerikan kawan-kawan ya. Kawan published ya dua hari kemarin ya, 2 days ago ya, Juni 2023 ya. Kita lihat ini seorang ulama kanan Iran berkata kira-kira 50.000 dari 75.000 masjid ditutup di Iran, ditutup, menunjukkan bilangan penduduk yang datang ke masjid semakin berkurang. Berhikmat sebagai penghubung ya antara pentadbiran Ibrahim Raisi dan seminari negara Muhammad Abul Qasim ya Dolabi pada Kamis ya berkata jumlah itu adalah pengakuan membingungkan bagi sebuah negara yang dibina berdasarkan prinsip Islam. Iyalah, membingungkan lah. Kok bisa negara yang berprinsip Islam, negara yang dasar negaranya adalah hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat, kok malah masjidnya kosong, kok malah masjidnya ditutup? Ini sesuatu yang membingungkan ya. Bayangkan kawan-kawan, negara-negara Islam aja penduduknya sudah muak dengan ya undang-undang agama di negara mereka. Indonesia malah mau menjadikan dasar kita menjadi dasar negara, dasar agama sih ya. Janganlah ya, kita lawan itu ya. Kita siap ya tumpah darah untuk mempertahankan ya Pancasila dan undang-undang dasar ya. Ulama kanan Iran itu menyuarakan kekesalannya di atas bilangan rendah orang Islam yang terlibat dalam ibadah di masjid. Jadi mereka kesal, kenapa sih umat Islam ini kok ya kalau mungkin mereka sudah malas ke masjid karena mungkin di masjid ceramahnya yang dibahas Bible. Ya iyalah, kok masuk masjid yang dibahas Alkitab, kok Qurannya nggak dibahas-bahas, gimana sih? Ya, yang pergi masjid kok khotbah Jumatnya tentang Yesus, bilang Yesus punya anak lah. Ya itu kan yang biasa viral-viral di TikTok, di YouTube ya, seperti kain nama si manusia sampah itulah, menurut saya itu sampah itu ya, nggak penting banget ya kan, seperti nandar ya. Ini kan gara-gara itulah ya, dugaan saya di Iran juga mungkin seperti itu, karena di masjidnya itu yang dibahas ayat Alkitab dengan versi mereka sih ya. Yang dibahas adalah bukan kaidah umat supaya umat makin pintar, makin cerdas, tapi yang dibahas Alkitab. Jangan-jangan di Iran juga sama ini kawan-kawan ya. Makanya orang sudah muak ya. Yang diajar apa? Pemerintah togut ya, presiden itu dajjal ya, Pancasila itu dipantat dan lain sebagainya. Yang diajar di dalam masjid ya justru seperti Rizik Syihab mengatakan bunuh pendeta-pendeta radikal. Pendeta kesan radikal ya. Iyalah, umat yang cerdas dan waras tidak mungkin mau mendengarkan ceramah seperti itu. Hanya umat-umat yang goblok, hanya umat-umat yang otaknya miring, hanya umat-umat yang tidak waras yang mau mendengarkan ceramah-ceramah sampah seperti yang disampaikan oleh Rizik Syihab seperti itu. Goblok itu menurut saya. Sampai Anda mau percaya dan mendengarkan ceramah yang mengatakan bunuh ya, penggal kepala-kepala pendeta Kristen katanya. Itu kan goblok itu, orang seperti itu. Kok mau sih kalian mendengarkan ceramah seperti itu? Saya berani mengatakan goblok ya orang-orang seperti itu. Ya mungkin orang-orang Muslim Iran ini bosan, jenuh. Karena apa? Ceramah-ceramah para ustadz ini mungkin hanya membahas agama lain, hanya membahas halal darah, bunuh. Ya bosan lah orang. Iya kan? Gimana menurut kawan-kawan? Ini sih coba dugaan saya, ya kan? Seorang ulama kanan Iran berkata kira-kira 50.000 daripada 75.000 masjid di Iran ditutup, menunjukkan bilangan penduduk Iran yang datang ke masjid semakin berkurang ya. Ya, berkhidmat sebagai penghubung antara pentadbiran ya era Bim Raisi dan seminari negara Muhammad Abul Qasim ya Dolabi pada Kamis berkata jumlah itu adalah pengakuan ya membingungkan bagi sebuah negara yang dibina berdasarkan prinsip Islam. Menurut laporan Iran Internasional, Abul Qasim menyuarakan
kekesalannya atas bilangan rendah orang Islam yang terlibat dalam ibadah. Ya mungkin ini ya, yang bernama Abu Qasim ini ya. Iya benar ya, ini foto Muhammad Abu Qasim ya. Oke. Abu Qasim yang juga ahli ya perhimpunan pakar ya bagi badan perundingan yang diberi kuasa melantik ya pemimpin tertinggi berkata, keputusan agama di Iran menyebabkan orang ramai meninggalkan agama. Ya. Menenangkan ya menekankan kelemahan keagamaan dalam ya kalangan masyarakat dan seterusnya, melemah legitimasi kerajaan memerintah dengan diktator agama. Beliau berkata, apabila orang melihat kepada output agama, mereka memutuskan untuk masuk agama atau keluar agama ya. Ketika outputnya jelek ya, kita lihat sajalah. Saya rasa nggak jauh-jauh lah dari Indonesia, ya kan? Orang-orang yang merasa cucu Nabi ini ya mulutnya sampah, ya nggak usah lah bilang risih. Si Bahar itu loh, dia mengatakan bahwa apa kabar itu ya? Ulama-ulama babi, anjing katanya. Wow, gila manusia ini ya. Belum lagi ya, tuan-tuan Yaman ini mengatakan, kami adalah tuan-tuan kalian. Aduh, emangnya kalian kira kami budak? Ya ini kan, mungkin ini orang bosan dengan ceramah-ceramah seperti itu, ceramah yang tidak membangun, ceramah yang tidak damai, ceramah yang arogan. Ya tinggalkan. Ya, langkah-langkah orang Iran ini mantap menurut saya ya. Ya juga dengan sebab ya penghinaan orang atas nama agama, ya, pemalsuan konsep dan ajaran agama, dan merampas kehidupan yang sepatutnya serta mewujudkan kemiskinan atas nama agama. Ya, ini kan cocok kan dengan pernyataan saya tadi. Berarti ya, kawan-kawannya, pemalsuan konsep dan ajaran agama ini kan pemalsuan seperti yang dilakukan oleh ya si Kainama ya, yang mengatakan Yesus menikah. Ini kan pemalsuan ini sebenarnya konsep ajaran agama, ya agama lainnya. Apalagi di dalam Islam kan banyak ya, masing-masing merasa diri paling benar sehingga mengkafirkan orang yang tidak sepandangan dengan mereka. Bahkan saat ini yang sedang ribut adalah terkait jilbab. Ya, kemarin Quraisy mengatakan jilbab itu tidak wajib, tidak ada aturannya di dalam Al-Quran mewajibkan. Tetapi UAS mengatakan jilbab itu wajib, itu adalah ajaran agama. Ya, jadi kawan-kawan, ini yang bikin ribut. Ya, jadi nggak tahu mana yang jelas. Ya, beliau membuat kenyataan itu ketika semakin ramai rakyat Iran dari semua ya peringkat umur semakin bosan. Nah itu apa gue bilang kawan-kawan, saya sebelumnya belum baca loh berita ini, saya baru baca ini sebenarnya ya. Ya, dari semua peringkat ya umur semakin bosan dengan justifikasi negara itu terhadap Islam. Bosan kawan-kawan. Perkara itu juga dianggap sebagai alasan pemerintahan diktator Iran yang kejam dicerminkan protes karena sejak September lalu ya berikutan kematian dalam tahanan Mahsa Amini yang ditahan karena penggunaan tudung tidak sesuai, ya kan? Kita lihat kan kemarin ribut juga tentang kerudung itu kan, ya kan? Banyak protes umat Islam sendiri melawan pemerintah yang menekankan harus pakai jilbab. Ya mereka lepaskan jilbab, mereka demo kan? Waktu itu kan terjadi juga. Jadi mereka bosan, jenuh dengan agama ini, dengan ritual-ritual. Indonesia ini sudah mulai lagi ribut-ribut ini. Ya kemarin saya dengar juga videonya Rizky, katanya jilbab itu wajib, harus. Ya bla bla. Ya kan? Quraisy mengatakan itu nggak wajib. Ya bersyukurnya kita Indonesia negara kita bukan negara berdasarkan agama Islam. Kalau kita berdasarkan negara Islam, aduh, saya nggak tahu, mungkin kita akan perang-perangan. Iya, kita sudah lihatlah Afghanistan itu bagaimana. Ya perang-perang kan gara-gara itu. Jadi kawan-kawan, orang sudah jenuh, orang sudah nggak peduli. Ya paling sekarang di Iran ini yang masuk masjid ini orang-orang yang otaknya masih radikal lah, orang-orang yang otaknya ya masih apa namanya ekstrim lah. Orang-orang yang waras udah malas masuk masjid. Bayangkan kawan-kawan, dari 75.000 masjid, 50.000-nya sudah ditutup. Anda bayangkan itu, artinya berapa ratus ribu atau mungkin juta orang yang sudah nggak mau masuk masjid, nggak mau lagi sholat. Wah, panas loh ya kan. Ya itu kawan-kawan informasi yang kita dapat dan kawan-kawan viralkan ini ya supaya Indonesia belajar. Kalau mau beragama itu, agama itu pribadi. Agama jangan dibawa-bawa ya ke arah politik. Agama jangan dibawa untuk memaksa orang untuk mengikuti kehendakmu. Agama jangan dibawa-bawa untuk menjadi dasar negara. Jangan. Rusak negara itu. Nggak akan maju negara itu. Nggak akan.
Ya. Nanti kita akan bahas ya beberapa video ya. Iya betul kawan-kawan ya. Ini ya gara-gara Habib versus Kiai bertengkar gara-gara internet. Nanti kita akan bahas. Saya sudah beberapa data saya simpan. Nanti akan kita tunjukkan lagi, nanti kita akan bahas ya. Saya sudah menyiapkan itu pelor-pelor itu kawan-kawan. Ya, Indonesia viral Habib versus Kiai. Rusak ya, rusak negara ini. Ya karena apa? Oknum-oknum orang ini yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Habib, mengatasnamakan Kiai. Tapi kelakuan mereka Anda lihatlah di ponpes-ponpes, bahkan berita terbaru dikirim lagi ya. Saya baca juga itu. Di mana itu sabar ya, ada beritanya itu saya nantilah kita akan lihat. Ini baru-baru terjadi kawan-kawan ya. Sabar ya, saya cek dulu ya. Itu terjadi di Probolinggo kalau saya nggak salah ini. Sabar ya, kalau saya nggak salah ya. Wonogiri. Di Wonogiri baru-baru lagi terjadi kawan-kawan. Ya biasa. Ya, ini ya di Wonogiri ya, kisah pilu perundungan yang membongkar pencaca bubu lalalan ya, belasan anak di Wonogiri kawan-kawan ya. Ini Jawa Tengah ya, 9 Juni 2023 ya. Itu lagi-lagi terjadi di sekolah-sekolah agama dan pelakunya guru agama pula. Ya rusak negara ini kawan-kawan ya, rusak. Saudara cari aja di berita aja ya. Itu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bantu viralkan ini ya supaya mata Indonesia terbuka. Ya, karena masih banyak orang-orang Indonesia ini yang waras, walaupun mereka beragama, tapi mereka masih waras. Mereka nggak mau ikut ya tokoh-tokoh agama yang radikal, tokoh-tokoh agama yang ceramahnya hanya memprovokasi. Ya kan kita banyak lihat video di TikTok. Ketika ada penutupan gereja, umat Islam marah sebagian dan membuat VT. Ya, saya malu sebagai umat Islam. Kok bisa ya umat Islam, kelompok Islam ini ya melakukan penutupan terhadap rumah ibadah? Malu, artinya kawan-kawan. Ya kasihan mereka ini. Ya kasihan. Kita harus viralkan ini kawan-kawan ya, supaya ya negara kita ini makin baik, makin waras, makin sadar ya. Jadi teman-teman, semoga dicerdaskan melalui video ini, diteguhkan, dikuatkan, dan membentengi diri, karena ada banyak para penyesat, banyak para tukang keliru, tukang klaim. Jadi kita harus tahu mana yang harus kita ikuti. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.